Salam, selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan berkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita patut mengucap syukur atas anugerah Allah yang sempurna dan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak mengucap syukur dalam segala hal dalam setiap kehidupan kita. Sebab janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai dengan kesudahan zaman. Dan kiranya juga Tuhan mengaruniakan kepada kita, yaitu kesehatan, kekuatan, umur panjang, anugerah, terlebih usaha bahkan pekerjaan kita. Boleh Tuhan berkenan memberkati itu semua. Saya Pikaris Pran Mesias David, pelayanan di Jemaat Tabulang dan Jemaat di Rumbakung, Resort Puruk Cahu. Pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan itu semua, terlebih dahulu kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus Allah untuk menuntun kita dalam setiap firman-Nya. Kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam kuasa Yesus Kristus sebagai Sang Kapala Gereja yang agung, yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat. Pada hari ini kami tunduk di hadapan Engkau ya Allah, seraya mengucap syukur. Sebab sampai hari ini kasih Engkau tidak pernah berkesudahan untuk memberkati, terlebih memeliharakan setiap kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, kami bersama dengan umat-Mu dan jemaat Engkau akan membaca daripada sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon dengan pengurapan kuasa Roh Kudus Allah untuk menuntun, menyertai, bahkan memberkati firman-Mu ini. Materaikan firman-Mu itu semua dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Sebab firman Tuhan bersabda kepada kami, manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi manusia hidup daripada firman Allah. Ketika kami hidup daripada firman Allah, tuntun kami Tuhan, seperti Engkau menuntun para nabi, menuntun para rasul, menuntun umat-Mu Israel. Begitupun Engkau menuntun kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami minta di dalam kuasa Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kami berdoa serta memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi suatu dasar firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu diambil dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-28 sampai dengan Matius pasal 9 ayat yang pertama. Di sini terdiri atas dua perikop. Perikop yang pertama, 2 orang yang kerasukan disembuhkan, dan perikop yang kedua, orang lumpuh disembuhkan. Ayat yang ke-28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan itu menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, dicitrakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah Ia ke kotanya sendiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil Matius ini banyak menceritakan akan peristiwa-peristiwa penting dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah. Terutama pembacaan yang kita baca tadi, bagaimana kedua orang yang kerasukan setan disembuhkan, dan juga orang yang lumpuh disembuhkan oleh Allah. Ketika Yesus bersama-sama dengan para murid melakukan sebuah atau melaksanakan
pelayanan. Mereka menuju ke sebuah daerah orang Gadara di seberang Danau Galilea. Di situ Yesus bersama dengan para murid bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Dan orang yang kerasukan setan ini adalah orang yang sangat berbahaya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab ketika orang bertemu, orang tidak berani dengan mereka. Sebab di dalam tubuh orang tersebut ada kuasa iblis yang ada pada dirinya. Dan ketika Yesus sampai di daerah orang Gadara dan turun dari perahu, di situ ada orang yang kerasukan setan dan berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Kalau kita membaca pada ayat yang ke-29. Sebelum Yesus mengeluarkan kata-kata, iblis yang ada dalam tubuh seseorang tersebut sudah menyapa Yesus dengan perkataan berteriak kepada Yesus. Sebab ketika dia berhadapan dengan Allah, dia takluk dan tunduk di hadapan Allah. Dan dia takut melawan kuasa-kuasa Allah. Sebab takut disiksa, dianiaya, dibunuh, bahkan dihancurkan oleh Allah. Dan Allah pun melihat dan menyaksikan itu semua bersama-sama dengan para murid. Dan juga yang menarik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, setan itu terlebih dahulu meminta kepada Tuhan supaya mereka dipindahkan ke dalam kawanan babi-babi itu, dan supaya juga meminta kepada Tuhan untuk tidak menyiksa mereka. Dan Yesus pun berkata pada ayat yang ke-32, "Pergilah." Dan akhirnya iblis yang ada dalam tubuh manusia itu pindah ke dalam kawanan babi dan masuk ke dalam tepi jurang, ke dalam danau, dan mati di dalam air. Dan di situ penjaga-penjaga babi melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Allah, dan juga para murid menyaksikan kuasa Allah. Dan akhirnya penjaga-penjaga babi ini berlari dan menyampaikan kepada orang banyak dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah itu, terutama orang-orang yang kerasukan setan tadi. Dan ketika mereka menceritakan itu semua, yang menarik bukan mereka menceritakan perbuatan mujizat dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah ini. Justru mereka menghasut orang-orang yang ada di kota untuk mengusir Allah, supaya Allah jangan tinggal di tempat mereka, supaya Allah jangan tinggal di kota mereka. Dan Yesus pun merespon dengan baik, sebab dia didesak oleh orang banyak, supaya tidak ada perselisihan, pertengkaran dengan mereka. Namun jikalau mereka berpikir, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maksud daripada kedatangan Yesus datang ke daerah Gadara itu ialah ingin menyelamatkan orang yang kerasukan setan tersebut. Sebab tidak ada orang yang dapat menyembuhkan dan memulihkan keadaan dia selain daripada kuasa dan pertolongan Allah, yang dapat mengusir kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ada dalam tubuh orang yang kerasukan setan itu. Namun penjaga-penjaga babi ini tidak sadar akan hal yang demikian. Dan akhirnya Yesus naik ke dalam perahu dan pergi bersama-sama dengan para murid dan kembali ke daerah asalnya sendiri. Dan ketika kembali, Yesus juga menemukan orang yang sedang lumpuh selama sekian tahun, yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa berbuat apa-apa, yang hidup oleh belas kasihan keluarga dan belas kasihan daripada orang lain. Disitulah hati Yesus tersentuh untuk menjamah, mendolong dia agar dia hidup seperti manusia pada umumnya. Dan ketika dijamah oleh Allah, dia disembuhkan dan dipulihkan. Begitupun dengan orang yang kerasukan setan tadi. Ketika roh iblis itu keluar, dia ingin mengikuti Yesus,
dan dia ingin mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitupun orang yang lumpuh itu bersama-sama memuliakan Allah, menyerahkan diri mereka kepada Allah. Terlebihnya, mereka menyatakan kabar sukacita ini kepada orang banyak dan menyampaikan kesaksian mereka kepada sekalian orang. Namun kesaksian mereka itulah, ada yang sebagian percaya, namun ada sebagian juga yang tidak percaya atas kesaksian mereka. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, permusuhan Yesus dengan iblis itu sejak dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Namun juga selanjutnya dicatat dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa permusuhan Allah dengan iblis ini begitu sangat luar biasa. Sebab iblis ingin menguasai manusia, namun Allah tidak ingin iblis menguasai manusia. Sebab manusia adalah ciptaan Allah. Allah tidak membiarkan manusia itu jatuh dalam kuasa kegelapan, sehingga Allah hadir meneguhkan, menguatkan, melawan, bahkan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan inilah, kita harus juga menjadi saksi Allah. Sebab kita ini manusia sebagai mandataris Allah, untuk menyatakan segala sesuatu yang benar, yang tepat, yang baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kesembuhan. Jika ada hati orang yang terluka, kita membalut hati orang yang terluka. Jika ada orang yang mengalami masalah, kita hadir menguatkan mereka, memberikan jalan dan keluar dalam setiap permasalahan mereka. Jika ada yang berduka, kita menguatkan kehidupan mereka. Sebab di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan. Dalam Tuhan ada jalan, bahkan ada kebenaran dan hidup di dalam Dia. Kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi umat manusia, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita tahu Tuhan ingin berkenan kepada orang yang membutuhkan sebuah pertolongan. Itulah yang terjadi dari sebuah peristiwa firman Tuhan yang kita baca dari kedua perikop tadi, tentang orang yang kerasukan setan dan juga orang yang lumpuh dipulihkan keadaannya seperti orang biasa pada umumnya. Sebab Tuhan tidak membiarkan orang yang beriman itu jatuh dalam setiap cobaan-cobaan ataupun kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah tugas kita sebagai umat pilihan Allah. Inilah tugas kita sebagai mandataris Allah di dalam setiap kehidupan kita. Jika ada dalam kehidupan jemaat kita, umat kita, yang masih terikat akan hal-hal yang demikian, yang masih terikat akan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa apapun, bahkan yang ada pada dirinya ada kebencian, iri hati, dengki, kesombongan, ingin ditinggikan, tidak ingin direndahkan. Tuhan tidak menginginkan manusia yang seperti itu. Berarti dia dalam terikat akan kuasa kegelapan. Kita harus menyerahkan dia kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara, bertindak melawan kuasa itu. Asalkan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan berkenan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kita sebagai manusia tidak akan dibiarkan jatuh dalam hal apapun, sebab Tuhan akan memegang erat kita, mengangkat kita, dan mengembalikan keadaan kita seperti Tuhan yang mengasihi tanpa dia menilai perbuatan-perbuatan kita. Tuhan Maha Kasih. Tuhan mengampuni segala perbuatan kita. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni kita. Maka daripada itu,
percayalah akan kuasa Tuhan. Kalau kita tidak percaya akan kuasa Tuhan, iblislah yang akan menguasai kita. Dan jangan sampai hal itu terjadi dalam diri kita sebagai umat dan pilihan Allah yang telah percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita hari lepas hari, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, anugerah Engkau sempurna dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, ajarkan kami Tuhan untuk mengenal dan mengingat akan perbuatan Engkau yang ajaib setiap saat dan waktu, yang memberikan kami kesadaran agar kami sadar dan mengenal akan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Syukur kami kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, yang tidak memperhitungkan dosa dan perbuatan kami, melainkan Engkau setia mengasihi kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, matraikan firman-Mu itu dalam hati bahkan dalam pemikiran kami, agar setiap perkataan daripada firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, bahkan memampukan kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Diberkati Tuhan umat-Mu dan jemaat Engkau yang ada dalam kawasan Resort Puruk Cahu dan jemaat di sekitarnya. Tuhan memberkati. Curahkan jemaat Engkau kesehatan, kekuatan, umur panjang, dijauhkan dari sakit, penyakit, celaka, dan mara bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus dan firman Engkau Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk kami sebagai hamba-hamba Engkau, baik pendeta, vikaris, penatua, penginjil, dan diakon. Tuhan memberkati, bahkan guru sekolah minggu, bahkan orang-orang yang terpanggil untuk menyatakan kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan secara heranan luar biasa. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami percaya Tuhan memberkati, memampukan kami Tuhan. Berikanlah hati kami yang mengasihi, kerendahan hati kami yang siap melayani, dan kami siap melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sebab firman Tuhan berkata kepada kami, Aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan Aku datang untuk melayani. Ajarkan kami Tuhan agar kami juga mengerti dan memahami akan tugas dan panggilan kami sebagai hamba-hamba Allah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Engkau Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga kami pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk wabah virus corona Engkau jauhkan daripada kami, dan ajarkan kami Tuhan sebagai umat dan jemaat-Mu untuk mengikuti setiap protokol kesehatan dengan baik, agar kami dijauhkan dari sakit dan penyakit, celaka, dan mara bahaya. Tutup bungkus kami Tuhan, sebab dalam tubuh kami ada firman Tuhan, dalam tubuh kami ada kuasa Allah, dan Allah ada di dalam kami. Maka daripada itu Tuhan, sebagai landasan iman dan pengharapan kami sebagai pengikut Tuhan, ajarkan kami juga Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia bagi umat dan jemaat kami, terlebih untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau senantiasa juga memberkati, menyertai kan kehidupan umat dan jemaat Engkau. Jika ada jemaat Engkau yang sakit, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan keadaan mereka Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami masalah dan pergumulan, Tuhan hadir menguatkan kehidupan mereka. Beri jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan mereka Tuhan. Jika ada jemaat Engkau hatinya yang terluka, Engkau membalut hati mereka yang terluka. Dan jika ada jemaat Engkau yang berduka, Tuhan menghibur mereka, menguatkan mereka dalam setiap hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Kami serahkan kehidupan kami ini Tuhan secara totalitas ke dalam tangan pengasihan Engkau Bapa. Diberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan yang hamba layani di jemaat Tabulang dan jemaat di Rumbakung. Apapun usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, baik mereka sebagai guru, PNS, medis, bahkan mereka sebagai pesawah, pekebun, Tuhan juga memberkati apapun yang mereka lakukan dan apapun latar belakang usaha dan pekerjaan mereka. Kau membuka tingkap-tingkap langit, membuka rahmat-Mu yang besar. Kau membuka pengharapan mereka agar mereka melihat kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, senantiasa memberkati, menyertai akan setiap kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur dan bersukacita dan bersorak-sorai dan menuai penuh dengan sukacita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam kerajaan surga inilah doa dan permohonan hamba-Mu yang hamba alaskan di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.